Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari ini kita akan melanjutkan bahasan berkaitan dengan berbagai masalah dalam salat berjamaah. Sekarang ini judulnya Idrakul Masbuk lil Imam. Jadi bahasanya ini orang masbuk masuk dalam salat berjamaah. Di sini dikatakan innal masbuka bi rak'atin aw aksara. Bahwasanya orang masbuk itu satu rakaat ketinggalan atau lebih. Iza adrakal imamu fi salatihi, apabila ia mendapatkan imam dalam salatnya, fama yusallihil masbuk ma'al imani, maka salat apa yang dilakukan oleh si masbuk tadi ini bersama imam, bagaimana itu? Awalu as-salati lil masbuk, itulah awal salat buatnya. Apakah yang mendapatkan orang pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, tapi yang jelas salat pertamanya itu adalah awal salatnya. Mungkin orang punya salat sudah 2 atau 3, malah mungkin sudah sisa tahiyatnya dia dapat. Yang jelas bahwa mana pertama yang dia lakukan bersama imam, itulah juga awal salat buatnya. Wa ma yaf'aluhu ba'da salamil imam yu'tabaru akhir salatihi. Dan apa yang dilakukan sesudah imam memberi salam, itulah ujung daripada salatnya. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi mengatakan, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu." Ini dari hadis yang diriwayatkan oleh jamaah. Apa kata Nabi? Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan, salatlah di situ. Wa ma fatakum fa'atimu, wa ma fatakum fa'atimu, dan yang lepas sempurnakanlah. Jadi kalau salatnya umpamanya 2 rakaat, dia dapatkan 1, berarti dia sempurnakan ditambah 1. Kalau salatnya 3 rakaat, dia dapatkan 1 tambah 2. Kalau 4 rakaat, dapatkan 1 tambah 3. Walizalika, oleh karena itu, yu'idil masbuku fil kunuti fi mahalihi. Si masbuk ini mengulangi kunut pada tempatnya. Idza shalla ma'al imami ar-raka'ah tsaniyah min as-subhi, apabila ia salat bersama imam pada rakaat kedua dalam salat subuh. Dia masuk di mana jamaah sudah rakaat kedua. Buat dia baru rakaat pertama. Tadi ini rakaat kedua,
berarti jamaah bersama imam sudah kunut karena sudah selesai. Dan setelah imam memberi salam, dia naik melanjutkan ke rakaat kedua buat dirinya. Lalu ya katakan apa di sini? Dia kembali lagi kunut, itu kunutnya dia. Dan tadi itu kunutnya jamaah. Hanya kewajiban sebagai orang yang makmum mengikuti gerakan imam. Wa idza adrakal masbuqu rak'atan minal maghribi ma'al imam. Apabila si masbuk mendapatkan satu rakaat pada salat maghrib, warada itu masalah tahu, dan ia hendak menyempurnakan syaratnya, jala salit tasahud di firakati saniyati lahuna depan. Ia duduk pada tasahud dari rakaat kedua. Buat dia itu sunnat. Lianna hadha huwa mahallu tasahud awal, karena itu adalah tempat tahiyat pertamanya dia. Tasahudu mal imami lil mutabati, sementara tahiyatnya bersama imam itu hanya karena untuk mengikuti jamaah, mengikuti imam. Walau sebelahu itu tidak diperhitungkan buat dia sebagai tahiyatnya. Coba kita ulangi. Dia mendapatkan satu rakaat dari salat maghrib. Satu rakaat. Berarti sudah rakaat terakhir. Dia dapat. Tentu dia akan melanjutkan pada rakaat kedua. Buat dia, bukan tempatnya duduk. Karena tempatnya duduk nanti pada rakaat kedua. Sementara dia ini baru rakaat pertama. Tapi dia ikut karena dia makmum. Ikut tahiyat. Jadi nanti setelah naik mengambil rakaat kedua. Kemudian duduk tasahud lagi. Itulah tasahud buat dia. Karena dia baru 2 rakaat. Setelah selesai tadi jamaah atau imam memberi salam, setelah selesai tasahud mereka, dia naik, ambil rakaat kedua. Melanjutkan. Kemudian duduk, dia ambil lagi tasahud. Itu baru tasahud buat dia. Yang sunnat. Ini katakan di sini, jalasa di tasahud di firakati saniyati lahu nadeban. Dia duduk kembali untuk sahad, buat sunnat buat dia. Lianna hadza huwa mahallu tasahudil awal. Dan itu baru tasahud pertama buat dia. Karena yang tadi itu yang pertama hanya karena sebagai makmum ikut sama imam. Lalu sebelahu wa tasahudu umat imami limutabati. Sementara tasahudnya bersama imam itu hanya karena mengikuti jamaah. Itulah sampai bisa terjadi seorang masbuk salat maghrib
melakukan 3 rakaat salat maghrib tetapi tasyahudnya 4. Tasyahudnya 4. Bisakah itu? Salatnya hanya 3 rakaat, tetapi tasyahudnya 4. Bagaimana itu? Kamu bisa tebak? Ada orang masbuk salat maghrib, salatnya 3 rakaat, tapi dia punya tasyahud 4. Coba-coba hitung, di mana dia masuk sehingga tasyahudnya 4. Dia masuk ketika jamaah tasyahud awal. Jadi dia mulai salatnya dengan tasyahud. Belum 1 rakaat itu. Jamaah naik mengambil rakaat terakhir. Karena salat maghrib. Lalu duduk tasyahud akhir buat jamaah. Dia ini sudah tasyahud kedua, sementara salatnya baru 1 rakaat. Salatnya baru 1 rakaat. Kan dia tadi masuk pada tasyahud awal orang. Salatnya baru 1 rakaat. Orang selesai memberi salam, dia lagi naik mengambil baru rakaat kedua. Baru rakaat kedua. Turun tasyahud lagi karena baru rakaat kedua. Sementara ketika itu tasyahudnya sudah 3. Naik lagi ambil rakaat ketiga, rakaat terakhir. Turun lagi tasyahud terakhir, tasyahud yang keempat. Tasyahud terakhir. Hebat tuh ya. Jadi 4 kali tasyahudnya, sementara salatnya hanya 3 rakaat. Dan suatu hal yang perlu kita ketahui bahwa dalam posisi apa kita datang, dalam posisi apa jamaah, di situ kita masuk. Umpamanya kita masuk orang sementara sujud, kita jangan mengatakan saya tunggu dulu, kadang akan berdiri juga, jadi lebih baik saya tunggu. Tidak. Kamu takbir ihram langsung ikut sujud. Jadi di mana jamaah berada, di situ langsung kamu ikuti ketika masuk dalam salat. Jangan menghitung, tunggu dulu, soalnya dia akan naik juga nanti. Mau kemana kamu? Akan naik juga, saya tunggu di sini. Tidak. Di mana kita datang, di situ langsung kita masuk. Dalam posisi apa saja jamaah itu kita masuk. Walaupun tidak diperhitungkan buat kita rakaat, karena hanya diperhitungkan andai kata kita mendapatkan imam atau jamaah waktu ruku. Dan ini waktu sujud, seperti tadi itu waktu tahiyat dia masuk, itu tidak diperhitungkan buat dia. Tetapi sebagai makmum yang masbuk. Ini lagi masalah baru.
Wa yustasna min zalika idza adrakal masbuku rak'ataini ma'al imami fi salatin rubaiyah. Ada orang masbuk, dia dapat 2 rakaat, salat 4 rakaat, dia dapat 2 rakaat. Berarti dia masuk pada rakaat ketiga orang. Dia masuk sementara jamaah rakaat ketiga. Ini salat 4 rakaat. Jadi berarti dia bersama-sama jamaah 2 rakaat. Karena dia masuk pada rakaat ketiga. Pada salat yang 4 rakaat. Apa yang terjadi? Bahwa bagi salat yang 3 rakaat atau 4 rakaat, di situ kita tidak membaca surah, hanya membaca Fatihah. Dan apakah salat sir atau salat jahar, salat siang atau salat malam, maka bacaannya tetap suara halus dan hanya membaca Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Nah, ini ada masbuk. Dia masuk di situ. Jadi buat dia baru rakaat pertama dan rakaat kedua. Sementara jamaah sudah rakaat ketiga dan keempat. Apa yang terjadi? Wafatatu qiraatus surah fihima. Lepas baginya bacaan surah. Kenapa? Karena jamaah hanya baca Fatihah saja ruku. Jadi dia juga itu hanya baca Fatihah, ikut ruku. Karena pada rakaat ketiga dan keempat hanya memang orang membaca Fatihah dan suara sir. Bagaimana yang begini? Fa innahu yaqra'us surata fil ukhraya akhirataini. Maka dia baca surah pada 2 rakaat di belakang. Dia tidak baca surah tadi pada rakaat pertama dan kedua buat dia. Kenapa? Karena yang diikuti hanya baca Fatihah. Jadi ia juga hanya baca Fatihah. Lepas bacaan surahnya buat dia. Yang waktu itu buat dia hanya baru rakaat pertama dan kedua. Maka di sini katakan dia baca Fatihah, dia baca surah pada rakaat ketiga dan keempat buat dia. Li'alla tahlu salatu min qiraati suratin, agar supaya salatnya tidak lepas daripada bacaan surah. Jadi berarti ya apa itu bacaan surahnya, dia isi rakaat ketiga dan keempat buat dia itu bacaan surahnya, karena tidak sempat pada rakaat pertama dan kedua. Ini rasa-rasanya hal baru kita dengar ini. Lalu persoalannya, kapankah dihitung rakaat yang diikuti orang masbuk? Di sini dikatakan wadrikul al-ma'mum al-imama iza adraka mahu miqdar ruku'il jaiz. Dan si makmum yang masbuk dianggap mendapatkan rakaat apabila mendapatkan imam pada ruku yang benar.
dia dapatkan imam di ruku. Lalu ketika itu yakunu mudrikan li rak'ah, maka ia mendapatkan rakaat itu. Jadi di mana masbuk masih mendapatkan imam pada rukunya, berarti diperhitungkan dia mendapatkan rakaat tersebut, rakaat yang punya ruku itu. Kalau dia mendapatkan ruku imam pada rakaat pertama, maka dianggap dia masih mendapatkan rakaat pertama. Jadi tidak perlu ditambah nanti satu rakaat. Jadi pada ruku mana makmum mendapatkan imam, maka rakaat yang punya ruku itu dia dapatkan. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man adraka rak'atah minas salati qabla ayyukima al-imamu sulbahu pada rakaha. Siapa yang mendapatkan rakaat salat sebelum imam mengangkat punggungnya. Sebelum imam mengangkat punggungnya waktu ruku, maka ia mendapatkan rakaat tersebut. Rakaat di mana imam itu ruku. Wa dzalika idza kana imamu raki'an. Hal itu manakala imam itu ruku, wa kabbaral masbuk wa huwa qa'im. Dan si masbuk tadi ini takbir dalam keadaan berdiri. Jangan masih dalam keadaan jalan. Karena dia kejar imamnya itu ruku, dia masih jalan, dia sudah takbir. Nah, tidak boleh. Nanti setelah tiba di tempat dalam keadaan berdiri, baru takbir. Summa raka'ah bi an wasala al-ma'mum ila haddi ruku'il al-majzi'in. Faqad adraka raka'ah. Wa husibat lahu. Si masbuk tadi takbir dalam keadaan berdiri, kemudian ruku, di mana ya mendapatkan ruku yang benar bagi imam itu, maka ketika itu dia dinilai mendapatkan rakaat itu, rakaat yang punya ruku. Wa husibat lahu, diperhitungkan baginya. Bisyarti, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ayat ma'innal ma'mumu walau lahdatan fir ruku. Bahwasanya si makmum tadi yang datang langsung ruku ini, dia apa? Dia ada tumaknina. Dia ada tumaknina walaupun sebentar pada rukunya itu, qabla irtifai al-imami an hadir, sebelum imam mengangkat punggungnya. Jadi imam ruku, dia datang berdiri, Allahu Akbar, turun, baru naik imam. Ada tumakninah walaupun sebentar bersama imam, baru imam itu mengangkat punggungnya. Itu syaratnya. Berarti kalau begitu turun begitu ada imam, berarti tidak dapat. Apalagi tadi ini yang jalan-jalan baru sudah dia takbir. Ya ini bisyarti ayat ma'innal ma'mumu walau dhahdah fir ruku'i qabla irtifa'il imami an haddi ruku'. Si masbuk tadi itu ada tumanina walaupun sebentar bersama imam sebelum imam mengangkat punggungnya daripada rukunya. Bagaimana kalau dia ragu-ragu? Ragu-ragu adanya dia dapat tumaknina walaupun sedikit bersama imam.
Walau syakkal makmum bidzalika fala yakunu mudrikal rakaat. Apabila dia ragu-ragu, maka dianggap tidak mendapatkan rakaat. Dia ragu-ragu adanya tumaknina dia bersama imam waktu ruku, dia tidak nilai mendapatkan rakaatnya ruku itu. Berarti dia harus tambah. Li'annal asla adamul idrak, karena yang menjadi dasar memang tidak mendapatkan, itu yang menjadi dasar. Wa li'annal hukma bil ittidadi birakati idrak ar-ruku, dan bahwasanya hukum dianggapnya mendapatkan rakaat dengan mendapatkan ruku itu adalah rukhsah. Fala tibara, itu adalah rukhsah. Fala yusaru ilahi illa biyakin, maka tidak dinilai kecuali dengan yakin. Yakin, harus yakin mendapatkan imam pada waktu ruku. Lalu wa syaratu aidan ayakuna ruku mahsuban imam. Disyaratkan juga rukuknya imam ini adalah rukuk yang diperhitungkan buat dia. Kalau begitu, adakah rukuk yang tidak diperhitungkan buat imam? Kalau dikatakan disyaratkan pula rukuknya itu memang rukuk yang diperhitungkan buat imam. Fa illa yakun mahsuban lahu, kalau tidak diperhitungkan buat dia, bi ankana al imamu muhdisan. Umpamanya imam itu imam hadas. Atau telah ada kelupaan buat imam wa kama ilhamisa, dan ia naik melakukan rakaat kelima. Kapan kira-kira ini si masbuk tahu bahwa imamnya itu muhdis? Artinya batal salatnya karena batal wudhunya. Artinya imam itu berhenti sebelum salatnya selesai. Di mana dia ikut tadi itu pada rukuknya imam yang sudah tidak sah salatnya. Dia ikut pada imam yang rukuk yang sudah tidak sah salatnya karena dia habis kentut dalam salat. Berarti tidak dianggap dia mendapatkan rakaat di mana imam tadi itu ruku dalam keadaan hadas atau terjadi kelupaan. Wa kamal imamu il khabisa, dan imam mendapatkan pada rakaat kelima, kan dia berdiri, imam berdiri pada rakaat kelima. Wa drakal masbuku bi rukiha, dan di situ dia mendapatkan, di situ masbuk mendapatkan rukuknya imam. Seorang masbuk mendapatkan ruku imam pada rakaat kelima. Mari coba ya. Kenapa tidak diperhitungkan buat imam itu rukuknya pada rakaat kelima? Apa yang terjadi buat dia?
Bagaimana kasusnya itu? Apa yang dilupakan imam sampai menjadikan salatnya 5 rakaat? Kemudian si masbuk dapat pada rukuknya tadi, rakaat kelima. Hmm? Ya, ada yang salah pada rakaat keempat, sehingga dijadikan 5 rakaat. Tetapi di mana makmum tadi ini masuk? Kalau dia masuk pada rukuknya rakaat kelima, kan memang itulah yang baru dianggap, karena yang sebelumnya itu tidak dianggap. Taruhlah umpama imam itu tidak baca Fatihah pada rakaat keempat. Lalu dia ruku, sujud, dan seterusnya naik. Ya, ketika sujud dia sadar, saya tadi tidak baca Fatihah. Naik. Kan pada rakaat ketiga dan keempat itu suara halus. Tidak ada yang tahu. Ya, apa yang dibaca? Mungkin At-Taina yang dibaca. Bukan Fatihah. Lalu dia ruku, iktidal, sujud, dia sadar. Naik. Saya tadi tidak baca Fatihah pada rakaat keempat. Jadi harus naik. Harus naik ambil satu rakaat lagi. Di mana di situ dia baca Fatihah. Ya. Kemudian ruku. Tadi dia itu masuk pada ruku yang tidak sah. Di situ dia masuk. Kalau dia masuk pada ruku yang tidak sah, berarti tidak dianggap mendapatkan. Tapi ada di belakang. Wa qad saha'a wa qama ila khamisah wa adrakal masbuq bi ruku'iha, dan si masbuk mendapatkan pada rukuknya. Aurakal imam wa nasiha tasbih ruku, atau imam ini ruku ya, lupa tasbih. Wa tadalah, kemudian itidal, summa ada dhanan jawazahu, kemudian dia ulangi rukuknya karena mengira boleh melakukan itu. Fadrakahu fil masbuk, fadrakahu fihi al masbuk, kemudian dapatkan masbuk di situ. Lam yakun mudrikal li raka'ah, maka ketika itu ia tidak dianggap mendapatkan rakaat. Imak bebek naya. Jadi pada ruku pertamanya itu dia hanya menghayal. Ya, kemudian itidal, lalu dia sadar, saya tidak baca tasbih tadi ini, maka ruku kembali lagi dia. Ruku kembali. Ya. Di situ katanya dia masuk. Tidak dianggap itu mendapatkan. Karena dia mendapatkan ruku imam pada ruku yang tidak sah. Li'anal qiyamah war qira'ah
yaskutani minal masbuk, karena berdiri dan membaca itu adalah gugur pada masbuk. Wali'anal qiyamah yahmiluhuma anhu, dan bahwasanya imam memikul, menanggung padanya. Wa fi hadhihi surati ghairu hamil, dan pada kondisi ini dia tidak menanggung. Bi anna ruku'a ghairu masbulahu, karena rukuknya itu tidak dianggap. Misalnya kalau al-masbuq wal imam ba'da fawati haddil majzi min ar-ruku' fala yakunu mudrikan lirakam. Apabila masbuk mendapatkan imam sesudah lepas batas yang benar dari rukuknya itu, maka ia tidak dianggap mendapatkan rakaat. Lakin yajibu muta'abatul imami fima adraka, tetapi ia tetap wajib mengikuti imam pada mana dia dapat. Wa illam yusablahu walau, tidak dianggap baginya. Wa idza adraka al-masbuq wal imam fi tasyahhud akhir, apabila imam masbuk mendapatkan imam pada tasyahud belakang, tasyahud akhir, ya. Bagaimana? Lazimahu ajlis sama'hu, dia wajib duduk bersama imam. Ya, oke lah. Karena di situ dia masuk. Wa yusannu lahu faqat qira'atu tasyahudi mutabad imam, dan baginya hanya disunatkan membaca tahiyat. Dia dapatkan imam pada tahiyat akhir, dia harus duduk. Karena tadi saya katakan di mana imam itu berada, kita masuk di situ, kita harus ikuti. Nah sekarang imam dalam keadaan duduk akhir, nah maka dia harus duduk akhir. Dia harus duduk akhir. Tetapi baginya hanya disunahkan membaca tahiyat, bukan wajib. Hanya duduknya wajib. Duduknya wajib, membacanya tidak. Hanya disunatkan baginya membaca tahiyat. Kenapa? Karena mengikuti imam. Lakin yajib, tidak wajib. Di anna mutabatul imami innama tajibu fil if'ali, karena mengikuti imam wajib dalam gerakan imam. Wa kadza fil aqwal masubati lahu ma'al imamin, demikian juga pada ucapan, pada bacaan yang diperhitungkan bersama imam, diperhitungkan baginya. Ini tidak diperhitungkan. Wa mata adrakal masbuq wal imam fi ruku'in aw ba'dahu fala ya'ti bi du'a'il iftitah. Nah, ini baru lagi. Ketika si masbuk mendapatkan imam pada waktu ruku atau sesudahnya, iktidal, sujud, ya duduk di antara dua sujud, tahiyat dia dapatkan di situ. Bagaimana? Fala ya'ti bidul iftitah. Ia tidak perlu membaca doa iftitah. Dek betul murah itu benar itu. Kalau imam ruku lalu kamu mau baca lagi doa iftitah baru ruku, baca-baca ini. Karena tetap mangin apa kepada nafi. La fil hali wala fi ma ba'dahu, bukan seketika dan juga bukan sesudahnya. Hatta law adrakahu fi akhir tasyahudi fa ahrama wa jalasa, sampai apabila dia mendapatkan imam pada tasyahud akhir, dia ihram, dia takbir ihram kemudian duduk, fa sallamal imamu akibat julusi, kemudian imam memberi salam sesudah duduk, wa kama ila tadarruki ma alaihi, kemudian dia berdiri untuk menyempurnakan salatnya, lam ya'ti bil iftitah, ia tidak membaca doa iftitah li fawati mahalihi, karena sudah lepas tempatnya. Wa in sallama al-imamu qabla julusil ma'mum, tetapi apabila imam memberi salam sebelum si masbuk ini duduk, yes, tahiyat imam, dah Allahu Akbar, terus imam assalamualaikum, dia belum sempat duduk, jadi tidak jadi duduk karena imam sudah memberi salam.
Ya, baru dia saja takbir Allah. Assalamualaikum. Ini lupa nih. Ya, bagaimana kalau begitu? Ya nggak tahu baca-baca anak guru tak. Assalamualaikum kabla julusul makmum atabihi. Dia baca doa iftitah karena dia baru masuk salatnya. Dia baca itu. Wajibu alal masbuki allati adraka imamahu fi ruku'i. Ya ini persoalan. Wajib bagi si mabuk yang mendapatkan imam pada waktu ruku ayyukabirul ihrami qa'iman. Itu tadi dia wajib takbir ihram dalam keadaan berdiri. Itu tadi tidak sah kalau masih jalan-jalan sudah takbir. Dalam keadaan berdiri kagairi sebagaimana yang lainnya. Ya. Fa in kabbara bil ihrami fi ghairil qiyami lam tu'tan akhir salatuhu fardan wala naflan. Apabila dia takbir ihram sebelum berdiri masih jalan. Bagaimana? Lam ta'kan salatuhu, tidak sah salatnya. Karena kacur, Nabi tidak sah, salatnya tidak sah. Fardan wala naflan, baik salat fardu maupun salat sunnah. Summa yundabulahu ayyukabbira liruku, kemudian disunatkan baginya untuk takbir rukuknya. Berarti 2 kali takbir. Takbir ihram dulu, baru takbir untuk ruku. Ya. Li'annahu masubulahu, karena itu diperhitungkan buat dia. Falau nawal ihram wa ruku bi takbiratin wahidah. Ini masalah. Apabila seseorang hanya 1 takbir dia pakai untuk 2 fungsi, takbir ihram, takbir ruku. Tapi hanya 1 takbirnya. Memuat dua-duanya. 1 takbir untuk 2 fungsi, falau nawal ihram wa ruku bi takbiratin wahidah. Apabila dia berniatkan takbir ihram dan takbir ruku dengan 1 takbir, lam ta'akhir salat, tidak sah salatnya. Mega nak kena ya. Mega nak kena ya. Masih kereng itu. Ya, karena tergesa-gesa tuh. Takut kehilangan, gara-gara takut kehilangan. Sebenarnya ini tidak perlu takut. Pokoknya kalau memang tidak sempat ya tambah 1 rakaat. Jangan mau dipaksakan, ini mau dipaksakan ini. Hanya 1 takbir dipakai. Allahu Akbar. Konsekuensinya bukan salat jamaahnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Kira-kira mereka akan layak. Ya. Karena hanya dia tahu yang penting dapat imam pada waktu ruku. Nah, ya itu saja dia targetnya. Yang penting dapat imam pada waktu ruku. Terus Allahu Akbar. Lagi sonin tuh. Dek nasa sampai jamu bahayanya. Wa kata idza kabbara faqat wa lam yanwiha syai'an la lil ihrami wa la ruku' wa la ta'nisa. Demikian juga kalau dia takbir tanpa niat. Bukan niat salat, tetap niat salat tapi tanpa niat untuk takbir ihram atau untuk takbir ini ruku'. Ya. Wa kata idza kabbara faqat wa lam yanwi biha syai'an la lil ihram wa la lil ruku' fala tanaqid salatu. Wa idza adraka al-masbuqu al-imama fil itirali min ar-ruku' fa ma ba'dahu fa innahu yantakilu ma'hu mukabbiran mutabatul imami walau lam tusabbahu ar-rak'ah. Kalau si masbuk ini mendapatkan imam pada waktu itidal, ruku dan seterusnya, maka dia ikut dengan ucapan imam. Ya, sami Allahu liman hamidah, dia ikuti atau dengan takbir. Walaupun tidak diperhitungkan baginya sebagai rakaat. Ya, dia rakaat karena sudah lepas ruku. Wa in ada kal masbuqul imama wa huwa sajidun aw fi julusin baina sajadataini.
Kalau si makhluk ini mendapatkan imam dalam keadaan duduk atau dalam keadaan sujud atau duduk di antara dua sujud, atau fi tasawuf awal atau tasawuf awal atau tasawuf tsani atau tasahud kedua, yukabbiru takbiratul ihrami fakat. Dia takbir hanya takbir ihram. Bila tadi kalau mengejar ruku, dia harus dua kali takbir. Tapi kalau yang lainnya hanya satu takbirnya. Jadi langsung saja turun ke bawah. Coba. Wa in adrakal masbuku wal imama wa huwa sajidun. Sujud atau fi julusin baina sajdatain atau duduk di antara dua sujud, atau fi tasahudin awal atau tasahud pertama atau tasahudin tsani atau tasahud kedua, yukabbiru takbiratul ihrami fakat. Dia hanya takbir ihram, wala yukabbiru intikali, dan dia tidak takbir intikal ila sajadah ke sujud wa ghairiha dan selainnya. Li'anna zalika ghairu masubila, karena itu tidak diperhitungkan buat dia. Walaysa fihi muwafaqan imam, dan tiada di situ kesamaannya dengan imam. Bal mujarradu mutaba'ah, atau hanya semata-mata untuk mengikuti imam. Bila ruku, berbeda dengan ruku. Karena ruku ini fa inna masubun itu diperhitungkan buat dia, wa bakit intikalati yajibu hiya mutaba'ah, sementara sesudahnya itu dia ikut dengan imam, ya dengan zikir-zikirnya. Wa idza sallamal imamu kamal masbuku li ikmali matahu, apabila imam telah memberi salam, maka berdirilah tadi ini si masbuk untuk menyempurnakan salatnya yang lepas. Wa kabirul mal qiyami in kana julusu ya modi Allahu walau kana mufarda. Nah, di sini lagi takbir naiknya itu. Ketika mau menyempurnakan salat, dilihat apakah duduknya tadi bersama imam itu ya memang sama-sama buat dia. Artinya memang tempatnya juga buat dia duduk. Kalau memang tempatnya duduk apabila dia tahiyat awal. Tempatnya memang duduk. Tapi ini sallamal imamu, imam bersalam, yukabbiru ma'al qiyami, dia naik untuk menyempurnakan salatnya itu, dia takbir. In kanal julusu maudilahu walau kana apabila duduknya tadi itu memang tempatnya duduk. Andai kata pun dia salat sendirian, tempatnya duduk. Tempatnya duduk itu tahiyat awal. Tempatnya duduk. Kan adrakau husaniyatul maghribi, sebagaimana andai kata dia mendapatkan pada rakaat kedua maghrib, atau salisata rubaiyah, atau rakaat ketiga pada salat rubaiyah 4 rakaat. Wa illam yakun mawdi'a julusihi, kalau duduknya tadi itu bukan tempatnya untuk duduk, fa yakumu walau kabir, dia naik tanpa takbir. Kalau duduknya tadi ikut sama imam pada waktu tasyahud, imam itu dia duduk tapi hanya bukan tempatnya buat dia. Umpamanya salatnya dia itu baru 1 rakaat, berarti bukan tempatnya dia duduk. Nanti dia tempatnya duduk itu kalau salatnya 2 rakaat. Kalau bukan tempatnya dia duduk, ikut sama imam, kemudian imam memberi salam, dia naik, waktu naiknya itu tidak takbir, langsung saja naik. Tapi kalau memang duduknya di situ memang tempatnya dia duduk, maka ketika dia naik dia takbir. Ini sudah halus sekali bahasan ini, halus sekali bahasan kita ini.
Kalau bukan tempatnya duduk. Wa illam yakun mawdi'a julusi fa yakum wa la yukabbiru. Kan adrakahu fi rakatil akhirah minas subhi. Umpamanya dia mendapatkan pada rakaat akhir subuh au fi saniyah au rubaiyah, atau pada rakaat kedua, fi saniyah rubaiyah pada rakaat kedua dari salat 4 rakaat. Ya. Bukan tempatnya dia dulu karena dia baru 1 rakaat. Orang sudah 2. Li'annahu laysa mawdi'a takbir lahu, bukan tempatnya dia untuk takbir. Wa laysa fihi muwafaqatul lil imami, dan bukan tempatnya dia itu untuk sama dengan imam. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Ini mengenai turunnya, mengenai naiknya. Turunnya, naiknya. Bahwa kalau untuk dia mendapatkan imam pada waktu ruku, dia harus 2 kali takbir. Tapi kalau bukan pada waktu ruku, maka hanya sekali takbir untuk turun. Naiknya juga begitu. Kalau memang duduknya di situ, memang waktunya dia duduk buat dia, ketika naik maka dia takbir. Tapi kalau bukan tempatnya dia duduk hanya karena mengikuti imam, karena masbuk, maka tidak perlu dia takbir waktu naik. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini mau ke shopping ini, Isra Mi'raj ke mana? Ya, kalau rencana berangkat jam 7. Ini sudah kepepet ini.